Abimanyu telah tewas di tangan Raja Negara Simbar Kemloko, yaitu Prabu Murcolono. Nah, pada saat itu juga akhirnya Arjuna tadi mendengar penuturan si Punakawan tadi, lalu dia marah, dia kaget lalu marah. Akan tetapi pada saat itu istilahnya dibisi diam-diam oleh si Kresna tadi agar Arjuna jangan terburu-buru terpancing, terburu marah. Nah, tiba-tiba pada saat itu datanglah si Patih Indrajanu. Patih Indrajanu tadi mengatakan bahwasanya dia diutus oleh Prabu Murcolono untuk meminta Dewi Siti Sendari. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih ditemani oleh Mas Gurit yang akan membahas apa saja yang ada di dalam pedalangan. Seperti contohnya lakon, cerita, tokoh maupun sanggit-sanggit yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Nah, pasti pemirsa penasaran kali ini kita mau bahas tentang apa? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Setelah kemarin kita telah membahas beberapa lakon yang mengisahkan tentang wahyu yang didapatkan oleh Raden Arjuna. Nah, kali ini kita mau membahas tentang lakon apa lagi Mas? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah di beberapa episode kemarin kita membahas tentang lakon wahyu, di mana yang mendapatkan wahyu tersebut adalah Arjuna. Nah, untuk kali ini kita membahas tentang yang lain dulu Mas Bayu. Jadi tidak lakon wahyu, akan tetapi menceritakan tentang anak si Arjuna. Anak si Arjuna yaitu yang paling terkenal anak Arjuna yaitu si Abimanyu. Abimanyu. Nah, Abimanyu saya pernah mengatakan bahwasanya dia menikah dengan anaknya Prabu Kresna yang bernama Dewi Siti Sendari. Nah, istrinya Abimanyu kan ada dua, Siti Sendari dan si Dewi Tari. Nah, kali ini kita membahas tentang lakon yang mengisahkan tentang rumah tangga si Abimanyu dengan Dewi Siti Sendari. Nah, di Serat Pustaka Raja di situ ada lakon yaitu Prabu Murcolono. Prabu Murcolono. Nah, yang setahu saya lakon tersebut ada di dalam Serat Pustaka Raja jilid 5 kalau tidak salah. Nah, balungan lakon tersebut dimulai ketika Prabu Kresna pada saat itu kedatangan Prabu Baladewa. Mereka pada saat itu sedang membahas tentang musuh dari negara namanya Simbar Kemloko. Rajanya tadi bernama Prabu Murcolono. Nah, Prabu Murcolono tadi ceritakan ingin melamar Dewi Siti Sendari. Nah, padahal pada saat itu sang Dewi tadi sudah diperistri oleh si Raden Abimanyu. Posisinya di situ Siti Sendari sudah menjadi istrinya si Abimanyu. Nah, maka dari itu Abimanyu dan Siti Sendari pada saat itu akan diboyong dari Kasatriyan Plongkowati untuk dibawa sementara ke negara Ndorowati untuk melindungilah, menjaga keselamatan kedua pengantin baru tersebut Mas Bayu. Nah, sedangkan pada saat itu Prabu Murcolono di negara Simbar Kemloko tadi bersama Patih dan Senopatinya, mereka tadi sedang membahas tentang lamaran sang Prabu tadi, sang raja tadi ditolak oleh si Dewi Siti Sendari. Nah, di situ sang raja lalu diceritakan akan dibantu oleh ibunya yang seorang raseksi atau buta wedok bernama Dewi Wanundari, untuk bisa pada itu membawa Dewi Siti Sendari, untuk memisahkan Dewi Sendari dengan si Abimanyu pada saat itu. Jadi pada saat itu Prabu Murcolono dan dibantu oleh ibunya masih tetap menginginkan Dewi Siti Sendari. Seperti itu Mas Bayu. Nah, pada saat itu berangkatlah si Dewi Wanundari tadi mencoba agar bisa memisahkan Dewi Sendari dengan Abimanyu. Nah, sedangkan di Kaputren negara Ndorowati pada saat diceritakan Abimanyu dan Dewi Siti Sendari tadi sudah diboyong
ke negara Ndorowati tersebut. Kan kasatriane kasatriane Abimanyu tadi tempatnya di Plongkowati. Nah, pada saat itu diboyong ke negara Ndorowati. Nah, mereka pada saat itu juga mengetahui bahwasanya akan datang musuh dari negara Simbar Kemloko. Nah, diceritakan pada saat itu tiba-tiba datanglah si Raseksi Dewi Wanundari tadi, ibu si Murcololono tadi yang berwujud lelembut. Lembut tadi dia mengetahui di situ ada Siti Sendari dan Abimanyu. Nah, karena wujudnya Dewi Wanundari tadi lembut, dia lalu diceritakan merasuki ragane si Dewi Siti Sendari. Nah, dikisahkan pada saat itu ketika beradu jenis jagungan karo si Abimanyu tadi, sang Dewi tadi malah berubah sifatnya, yang mau lemah lembut terus dirasuki Dewi Wanundari tadi, sifatnya tadi berubah, dia marah-marah, dia mau marahi si Abimanyu, menyalah-nyalahkan si Abimanyu, dan diceritakan pada saat itu malah di situ hingga sampai si Abimanyu tadi diusir oleh si Dewi Siti Sendari yang kerasukan tadi. Abimanyu tadi dilepasi pakaian kasatriane, diusir dari negara Ndorowati tadi, diusir dari pura. Nah, Abimanyu pada saat itu yang tidak mengetahui bahwasanya istrinya tadi dirasuki oleh lembut tadi. Dia hanya manut saja kepada istrinya, lalu dia ceritakan pergi dari negara Ndorowati beserta para punakawan. Oh, jadi pada saat itu Dewi Siti Sendari yang dirasuki oleh Dewi Wanundari, ya. Ia mengusir Abimanyu ya, Mas. Ya, seperti pura. itu. Benar sekali. Terus soalnya bagaimana, Mas, setelah kepergian? Setelah kepergian si Abimanyu tadi, ceritakan datanglah Raden Sombo, anaknya si Prabu Kresna. Yeah. Raden Sombo dan si Setyaki Senopati datang, tiba-tiba datang. Ceritanya dia mengetahui hal tersebut, bahwasanya Abimanyu tadi diusir oleh Dewi Siti Sendari. Nah, ketika ditanya Abimanyu di mana, Dewi Siti Sendari tadi tidak bisa menjawab. Nah, hal tersebut membuat si Sombo tadi, kakak tadi marah, dan disitu diceritakan Dewi Siti Sendari tadi dipukul oleh si Sombo hingga membuat diceritakan dia terjatuh, dan lembut Dewi Wasundari tadi yang merasuki Dewi Siti Sendari tadi lalu keluar dari ragane sang Dewi Siti Sendari. Jadi lembut yang merasuki tadi akhirnya keluar setelah dikampleng oleh si Sombo, Mas Bayu. Ya, jadi si lembut Wanundari tadi bisa keluar lagi. Ya, seperti itu, Mas Bayu. Nah, selanjutnya melihat kejadian tersebut, Raden Setyaki yang tanggap kaget, lalu diceritakan mengejar lembut tersebut. Dewi Wanundari tadi dikejar, terjadilah sementara peperangan di antara Setyaki dan Wanundari. Akhirnya diceritakan si Wanundari tadi kalah dan berhasil dibikut, lalu dimasukkan ke dalam penjara lembut di negara Ndorowati pada saat itu, Mas Bayu. Oh, begitu ya, Mas. Jadi si Dewi Wanundari yang lelembut tadi berhasil dibikut dan dimasukkan ke dalam penjara. Ya, seperti itu. Nah, terus bagaimana nasib dari Abimanyu yang diusir tadi, Mas? Nah, diceritakan pada saat itu ketika Abimanyu pergi tadi, Prabu Kresna Morotuane tadi mengutus Raden Sombo untuk mencari kepergian si Abimanyu, nyusul lah. Dan untuk istilahnya nyeritake bahwasanya Siti Sendari tadi kan kerasukan. Nah, di situ diceritakan pergilah si Raden Sombo, dia mengejar kepergian si Abimanyu tadi, dan singkat cerita dia tadi bertemu akhirnya menemukan Abimanyu dan membujuk si Abimanyu tadi agar mau kembali ke negara Ndorowati. Dibujuk terus, akan tetapi diceritakan Abimanyu tidak mau pulang, malah dia diceritakan ingin pergi ke negara Simbar Kemloko tadi untuk membunuh musuhnya itu tadi, Prabu Murcololono. Oh, jadi Abimanyu tidak mau pulang ya, Mas? Ya, seperti dia itu. memilih untuk mencari musuhnya. Ya, seperti itu, Mas. Mas. Lalu Bayu. apakah Abimanyu itu berhasil membunuh musuhnya, Mas? Ya. Tapi sebelumnya Mas Gurit silahkan diminum dulu. Oh ya. Silahkan lanjut, Mas. Nah, diceritakan pada saat itu ternyata Abimanyu tadi telah berhasil membunuh beberapa raksasa dari negara Simbar Kemloko. Nah, dia beserta para punakawan tadi ceritakan ingin menuju negara Simbar Kemloko tersebut, sedangkan si Raden Samba diminta untuk pulang untuk memberitahu kepada si Prabu Kresna tentang si Abimanyu. Nah, di Kasatrian Madukara di tempatnya Arjuna tadi, dia sedang bersama kedua istrinya, Sembodro dan Sri Kandi, tadi menerima kedatangan si Bima dan Gatotkaca. Nah, ternyata mereka tadi juga mendengar bahwasanya negara Ndorowati tadi akan kedatangan musuh, maka diceritakan mereka bertiga tadi, Arjuna, Gatotkaca dan Bima tadi ingin membantu pada saat itu, Mas Boy. Lalu berangkatlah. Nah, sedangkan di Kaputren negara Simbar Kemloko, di Kaputrene ceritakan pada saat itu adalah istri dari Prabu Murcololono yang bernama Dewi Kismoyowati. Nah, diceritakan ternyata Abimanyu tadi setelah sampai di Simbar Kemloko, dia masuk ke dalam Kaputren. Dia bertemu dengan istrinya Prabu Murcololono tadi, Kismoyowati. Nah,
Diceritakan Sang Dewi tadi kaget melihat kedatangan Abimanyu tersebut. Nah, Sang Dewi pada saat ceritakan menaruh rasa kepada si Abimanyu, anak satrio kok bagus ora umum seperti itu, karena negara Simbar Kemloko tadi adanya mengenai raksasa. Nah, melihat Abimanyu tadi kaget ada manusia kok bagus sekali. Nah, maka dia menaruh hati kepada Abimanyu. Melihat kesempatan tersebut, Abimanyu tadi lalu memondong si Sang Dewi tadi untuk masuk ke dalam kamar pada saat itu. Abimanyu langsung memondong istri dari Prabu Mulcolonono. Benar sekali. Untuk masuk ke dalam kamar. Ya, seperti itu Mas Bayu. Terus apakah tidak ada yang melihat kejadian tersebut? Nah, tiba-tiba pada saat datanglah si Prabu Murjolono. Tadi mungkin ada sanggit yang mbaknya tadi memberitahu seperti itu. Datanglah Prabu Murjolono, dia kaget melihat istrinya tadi sedang berduaan dengan Abimanyu. Lalu Abimanyu ditarik dan terjadilah peperangan di antara mereka. Nah, Abimanyu tadi ceritakan mengeluarkan senjata panah sarutama hingga mengenai Prabu Murjolono, dan itu Prabu Murjolono tadi ceritakan tewas. Prabu Murjolono tewas terkena panah sarutama. Nah, di situ diceritakan busana dari Prabu Murjolono tadi lalu dipakai oleh Abimanyu hingga ia menyamar menjadi Prabu Murjolono yang palsu pada saat itu. Dan ia pada situ mengutus para Punokawan untuk menemui Prabu Kresna dan mengatakan bahwasanya Abimanyu telah tewas di tangan Prabu Murjolono. Seperti itu. Nah, para Punokawan pun lalu berangkat pada saat itu, sedangkan Prabu Murjolono palsu tadi lalu memanggil patihnya bernama Patih Indrajanu, mengatakan bahwasanya Abimanyu telah kalah di tangan si Prabu Murjolono. Jadi Patih tadi tidak tahu bahwasanya ratunya yang asli telah tewas. Nah, lalu dia mengutus patihnya Indrajanu tadi untuk pergi ke negara Ndorowati, meminta si Dewi Siti Sendari dari negara Ndorowati, seperti itu. Oh, jadi setelah Abimanyu berhasil membunuh Prabu Murjolono, ya, Abimanyu memakai pakaian dari Prabu Murjolono ya, dan menyamar menjadi Prabu Murjolono palsu. Ya, seperti itu Mas Bayu. Nah setelah itu, nah di negara Ndorowati itu sendiri Prabu Kresna tadi beserta Baladewa dan juga para Pandawa juga Gatotkaca pada saat menerima kedatangan para Punokawan yang berpura-pura pada saat datang menangis, etok-etok acting seperti itu, mengatakan bahwasanya Abimanyu telah tewas di tangan raja negara Simbar Kemloko, yaitu Prabu Murjolono. Nah, pada saat itu juga akhirnya Arjuna tadi mendengar penuturan si Punokawan tadi, lalu dia marah, dia kaget lalu marah. Akan tetapi pada saat itu istilahnya dibisi diam-diam oleh si Kresna tadi agar Arjuna jangan terburu-buru terpancing, terburu marah. Nah, tiba-tiba pada saat itu datanglah si Patih Indrajanu. Patih Raja tadi mengatakan bahwasanya dia diutus oleh Prabu Murjolono untuk meminta Dewi Siti Sendari karena Abimanyu telah tewas di tangan sang raja pada saat itu. Nah, anehnya pada saat Prabu Kresna tadi malah memberikan Dewi Siti Sendari. Bima dan Baladewa pada saat itu seketika kaget, dia juga marah memarahi Kresna. Akan tetapi pada saat itu si Kresna mengatakan kepada kedua orang tersebut bahwa itu tadi sebagai syarat nantinya si kembali Abimanyu. Jadi sebagai syarat nanti timbulnya si Abimanyu tadi untuk memberikan si Dewi Siti Sendari. Nah, Kresna tadi tahu bahwasanya Punokawan tadi hanya berbohong seperti itu. Nah, dan para tamu pada saat itu akhirnya lilih hatinya berkat penuturan Kresna, lalu mereka bersama-sama menuju negara Simbar Kemloko ngetut ke si Dewi Siti Sendari yang dibawa oleh Patih Indrajanu. Nah, sedangkan Prabu Murjolono yang palsu atau Abimanyu tadi menerima kedatangan patihnya, singkat cerita menerima kedatangan Patih Indrajanu membawa Dewi Siti Sendari. Nah, sesampainya di hadapan sang raja, sang Prabu si Murjolono tadi ceritakan si Dewi Siti Sendari tadi ceritakan akan diutus oleh sang Prabu tadi untuk nutu tadi bisa dikatakan menumbuk padi dalam bahasanya. Nah, tadi sang Dewi tadi menghadap sang raja, loh. Si Prabu Murjolono atau Abimanyu tadi mengutus Siti Sendari tadi untuk nutu atau menumbuk padi. Nah, di situ diceritakan sang Dewi tidak mau putri raja kok untuk numbuk padi, sang putri raja dia tidak mau. Nah, akhirnya si Prabu Murjolono tadi memukul Dewi Siti Sendari hingga dia terjatuh. Nah, akhirnya ia pun terpaksa melakukan nutu kegiatan tersebut menuruti si Prabu Murjolono. Nah, pada saat ternyata Saombo dan Setyaki tadi sudah menyelinap di tempat tersebut melihat saudaranya tadi dipukul oleh Prabu Murjolono. Mereka tidak terima. Kedua kesatria tersebut berperang melawan Prabu Murjolono, namun kedua kesatria Saombo dan Setyaki kalah. Nah, di situ diceritakan si Dewi Siti Sendari tadi masih melakukan kegiatan tadi menumbuk padi tadi, dan Prabu Murjolono tadi menunggui di situ, ditunggoni Siti Sendari nutu tadi. Nah, Dewi Siti Sendari pada saat itu karena mungkin kecapean dia menangis
Dia menangis memanggil nama suaminya Raden Abimanyu, kok tega meninggalkan dirinya hingga hidupnya disiksa seperti itu. Nah, Prabu Mulcololono Parsu tadi akhirnya merasa iba. Mungkin dia juga sedih, istrinya tadi kok seperti itu. Lalu Mulcololono Parsu tadi badar menjadi Raden Abimanyu dan lalu memeluk si Dewi Siti Sendari. Nah, sang Dewi pada itu kaget lalu merangkul suaminya bahwasanya kok Abimanyu masih hidup, kaget seperti itu. Nah, dan Siti Sendari pada itu mengaku bahwasanya tindakannya mengusir Abimanyu tadi salah, dan lalu datanglah para Pandawa dan juga Krishna Baladewa tadi juga datang menemui si Abimanyu. Akhirnya mereka karena sudah rukun, si Siti Sendari dan Abimanyu tadi sudah rukun mengakui kedua kesalahannya tadi, dan Abimanyu juga mengakui kesalahannya. Dia hanya ingin mencoba kesetiaan si Siti Sendari tadi. Akhirnya mereka sudah rukun dan kembali, akhirnya dibawalah kembali ke negara Ndorowati seperti itu Mas Bayu. Jadi akhirnya Abimanyu dan Dewi Siti Sendari akhirnya berkumpul kembali. Ya, seperti itu. Menuju negara Ndorowati. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu cerita yang kita bahas kali ini tentang Prabu Mulcololono. Menurut saya lakon yang cukup menarik sekali, mengisahkan tentang kesetiaan di antara kedua orang, Dewi Siti Sendari dan Abimanyu, kedua orang yang mau mengakui kesalahannya masing-masing. Siti Sendari juga mengakui kesalahannya mengusir suaminya, dan di situ Abimanyu juga istilahnya hanya menguji kesetiaan si Siti Sendari. Ternyata Siti Sendari pun juga masih merindukan si Abimanyu seperti itu. Ya, terima kasih ya Mas Kurit atas kisahnya tadi. Nanti bisa dilanjut cerita di episode selanjutnya. Itu tadi pemirsa cerita yang kita bahas kali ini tentang lakon Prabu Mulcololono. Di situ diceritakan tentang ujian kesetiaan yang dialami oleh Raden Abimanyu dengan istrinya yaitu Dewi Siti Sendari. Mudah-mudahan cerita yang kita bahas kali ini bisa menambah pengetahuan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.